Selamat datang para sahabat channel Jemir. Di sini kami mencoba membuka realitas sejarah ritual yang paling unik di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Salah satunya ritual yang sering dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di sini awal mula dilakukannya ritual tersebut Mak Nenek, yaitu bermula dari seorang pemburu binatang bernama Pong Ramasek. Di masa lampau ketika itu dirinya berburu hingga masuk ke kawasan hutan pegunungan Bala. Dikisahkan dalam perburuan ini bahwa Pong Ramasek, warga Toraja, menemukan jasad seorang yang meninggal dunia. Jasad itu tergeletak di tengah jalan di dalam hutan lebat. Kondisinya cukup memprihatinkan. Tubuhnya ditinggal tulang belulang. Hati Pong Ramasek tergugah. Ia lagi merawatnya. Jasad itu dibungkus dengan baju yang dipakainya. Setelah dirasa aman, Pong Ramasek kemudian melanjutkan perburuannya. Sejak itu, setiap kali berburu ke hutan, Pong Ramasek selalu menemui arwah orang mati yang pernah dirawatnya. Bahkan arwah tersebut sering diajak berburu menggiring binatang. Pong Ramasek pun berkesimpulan bahwa jasad orang yang meninggal dunia harus tetap dimuliakan, meski itu hanya tinggal tulang belulangnya. Maka dari itu, setiap tahun sekali sehabis panen besar di bulan Agustus, setiap penduduk Barupo selalu mengadakan Mak Nenek atau upacara bagi masyarakat Barupo. Ritual Mak Nenek pada umumnya disebut warga tersebut juga dimaknai dengan perekat kekerabatan di antara mereka. Panen besar di bulan Agustus, sehingga pada bulan Agustus itu diambil sebagai waktu yang tepat untuk melakukan ritual Mak Nenek. Mak Nenek sering diasumsikan sebagai kasih jalan orang meninggal yang sudah mati. Penduduk Barupo selalu mengadakan Mak Nenek atau pakaian orang yang sudah meninggal atau kerabatnya ataukah turun temurun warisan leluhurnya. Tak lain yang adalah Pong Ramasek. Bagi masyarakat Barupo, ritual Mak Nenek juga dimaknai dengan perekat kekerabatan di antara mereka. Bahkan Mak Nenek menjadi aturan adat yang tak tertulis yang selalu dipenuhi setiap warga. Ritual Mak Nenek sendiri dilakukan setiap tahun sekali. Ini merupakan satu-satunya warisan leluhur yang masih dipertahankan hingga kini secara rutin, hingga dari keluarga ke keluarga. Kesetiaan mereka terhadap amanah leluhur melekat pada setiap warga desa. Penduduk desa Barupo percaya jika ketentuan adat yang diwariskan dilanggar, maka akan datang musibah yang melanda seisi desa. Misalnya gagal panen, atau salah satu keluarga akan menderita sakit yang berkepanjangan. Dalam bahasa Bugis, Toraja diartikan sebagai orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan. Namun masyarakat Toraja sendiri lebih menyukai dirinya disebut sebagai orang Maraya atau orang Maraja, atau sering disebut keturunan bangsawan yang bernama Seweri Gading. Tradisi tersebut erat kaitannya dengan konsep hidup masyarakat Toraja, bahwa leluhurnya yang suci berasal dari langit dan bumi. Oleh karena itu, orang-orang Toraja yang sering melakukan Mak Nenek itu menganggap semestinya orang yang meninggal dunia jasadnya dikuburkan dalam tanah. Bagi mereka hal itu akan merusak kesucian bumi yang berakibat pada kesuburan bumi.
Ritual semacam ini masih sering terjadi di Tanah Toraja, termasuk di daerah-daerah pedalaman, karena orang-orang pedalaman masih meyakini adanya ritual tersebut. Namun di versi lain bahwa orang-orang Toraja memang sering menguburkan mayatnya dengan cara mayat tersebut berjalan sendiri ke liang kuburnya. Begitu pula saat mereka ingin pulang atau dikangeni keluarganya di rumah, memang telah disediakan satu tempat khusus untuk mayat-mayat tersebut. Bila mereka pulang, mereka bisa menghuni rumah itu. Setiba di rumah, mereka akan tidur lagi. Tapi jika mau kembali ke rumah sebelumnya, yakni Patane, mereka akan berjalan lagi. Namun kejadian tersebut membuat seluruh warga heboh. Ini salah satu realita yang pernah terjadi, pemirsa, bahwa dari informasi yang diperoleh di daerah-daerah tertentu di Tanah Toraja, bahwa satu kejadian unik pernah terjadi. Diinformasikan bahwa Pong Barak sengaja melakukan ritual tersebut karena dia ingin menghormati ibunya. Cuma pada malam itu dia tidak ingin memindahkan ibunya. Pong Barak cuma berusaha mempraktekkan ilmunya karena dia memang memiliki sebuah ilmu ritual. Konon jika sang ibu sudah berada di kuburan batu, sewaktu-waktu dia akan menarik ibunya kembali untuk diajak pulang. Tentunya dengan cara berjalan sendiri. Pada zaman sekarang yang kita ketahui sebagai zaman modern dan kehidupan ini sudah mulai ditinggal perlahan sebagian masyarakat Tanah Toraja, itu nyaris tidak pernah lagi terjadi. Kecuali orang-orang Toraja yang berada di pedalaman, generasi muda malah sudah tidak tahu lagi soal itu. Istilahnya sudah mulai melupakan. Inilah beberapa realita sejarah asal mula terjadinya ritual mak nenek di Tanah Toraja. Kalaupun ada kekurangan, mungkin itulah semacam keterbatasan dari informasi kami. Sekian.